Udah. Kenapa? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi jalakatul muqarrabin. Husnul ma'alif hadal kitab Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Sunnahul sunnah. Husnul ba'ana umatina hajjatina wa jatina sallallahu syaihina. Husnul mahadina al-asqiya malang talamidhi wa asatihim wa ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Ansya'atin sunnah rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 62. Warawa sopat Tabrani fil Awsati dalam kitab Awsat. An Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Man sapane wong tazawwaja yang menikah sapa man imro'atan ing seorang perempuan kalau laki-laki. Nikahnya tadi li izziha krana mulyane imro'ah. Ini warning dari Kanjeng Nabi. Siapa yang menikah karena calonnya itu orang bangsawan, karena kebangsawanannya, lam yazidhu, mongko tidak akan nambahi hu ingman sapa Allah illa dzulan, kecuali kehinaan. Siapa yang nikah niatnya adalah karena calonnya itu orang mulia, maka sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan kemuliaan, justru kehinaan. Waman tazawwaja, waman sapane wong tazawwaja yang menikah sapa man ha ing seseorang ing imro'ah limaliha krana materine, krana hartane, karena calon suami, calon istrinya itu kaya. Lapa mbak kok nikah dengan dia? Wih, lumayan lah, mertua itu mobilnya akeh banget. Di rumahnya tuh banyak, karena kebetulan bengkel. Misalnya kan gonta ganti mobil karena bengkel atau showroom. Siapa yang menikah karena materi, karena hartanya, kata Nabi, lam yazidhu, mongko tidak akan nambahi ingman illa fakron, kecuali akan menjadi kefakiran. Ini warning, ini menakutkan loh, dari Nabi. Artinya hati-hati lah nikah ditoto niate. Anda nikah itu lapo? Kok nikah dengan itu mbak? Lah pun habis banyak Ustaz. Bayari SPP ne, bayari kosane, enak nggak ya? Gawe no skripsi ne, terus pokoknya luar biasa. Akhirnya nikah karena sudah habis banyak. Jangan pernah mempertaruhkan hidup kita ke depan dengan alasan seperti itu. Kata Nabi, siapa yang menikah karena posisi, karena kemuliaan calon, maka kemuliaan itu akan membuat kita hina. Siapa yang menikah karena hartanya, karena materinya, maka materi itu akan membuat kita fakir. Waman tazawwaja, waman sapane wong tazawwaja kang nikah sapa man ing perempuan li hasabiha karena nasabnya, karena dia Radenah, lahir lanang kan Raden, lahir wedok Redinah atau Redin. Bahasa Maduranya apa? Redinah, karena perempuan Raden, kata Nabi, illa lam yazidhu, mongko tidak akan memberikan nambahi sapa Allahu ingman illa danaatan, kecuali akan menjadi rendah. Warningnya luar biasa loh Nabi ini, menakutkan. Kalau niat kita nikah nggak ditoto, kita bisa salah. Waman sapane wong tazawaja kang nikah sapa man imro'atan ing seseorang perempuan, maksudnya kalau laki-laki, lam yurid, yang tidak menghendaki, tidak berkeinginan biya kelawan perempuan illa ayyahuddo, kecuali yen to bisa nutup basarahu ing pandangane man, wayuhsina lan bisa menjaga farjahu ing farjine man, wayasila lan bisa nepung, bisa nyambung rahimahu ing kekeluargaane man, barakallahu lahu, maka akan memberikan keberkahan sapa Allah lahu maring man fiha ing dalem imro'ah. Tapi kalau niatnya itu
nikah karena ibadah, niatnya untuk bisa menjaga nikah. Ya Allah, Ustadz saya mau nikah. Alhamdulillah, lapa kok nikah nduk? Biar segera kalau sholat itu ada teman jamaknya Ustadz. Kalau tahajud ada yang bangunkan. Kalau niatnya begitu, insya Allah barakallahu lahu. Niatnya yang benar. Mulai, kan udah banyak tuh teman-teman Anda yang boyong. Sudah laporan ke ibu, alhamdulillah bu sudah khitbah. Alhamdulillah, kapan nikahnya? Belum Ustaz. Ya gak apa-apa lah, yang penting wis lamaran dulu. Tapi kalau lamaran bukan berarti sudah sah loh ya. Lamaran itu kan baru di bahwa kita sudah meminang dia, tapi belum menjadi istrinya. Dan dia bukan suamimu. Belum menjadi suami, bukan suami. Belum menjadi suami. Sebelum angkah tuka, wazawaz tuka, qabiltu, maka dia bukan suamimu. Dan engkau bukan istrinya. Itu yang harus ini. Tapi kan nikahnya sudah besok Ustaz. Walaupun besok, jangankan besok, nanti aja lah urung. Ojek tahun ngarep. Kadang kan muncul toh kesalahan anggapan di masyarakat. Lak wis lamaran dianggap wis runtang-runtung bareng. Jangankan lamaran. Cik lagi pacaran, kaya wis ujube. Istilah Malang kan ujub toh. Lagi pacaran aja wis digonceng rono, gonceng rini. Pacaran sampai ledeh. Sampai jelebut. Ternyata nikah dewe-dewe. Dulu kan Ustadz punya teman. Mulai pacaran mulai semester berapa ya? Kayaknya mulai ospek. Kenalan ospek. Terus direwangi nangis-nangis. Begitu wisuda, yang laki-laki nikah dengan tonggone, yang perempuan nikah dengan temen SMA-nya. Terus ngapain biar sampai nangis-nangis, bayari kosane, bayari, wah luar biasa. Coba terus ngapain sampai segitunya? Koyo wis pacaran koyo wis suami istri. Nyeluke mama, papa. Ya kan? Sing pacaran terus nyeluk papa, mama. Sekali ya, kemarin yang saya sampaikan wis kadung digawe persembahan yang skripsi. Ternyata rasido. Nah, maksud saya adalah kita ingin mengingatkan bahwa sebelum nikah dia belum siapapun. Walaupun sudah lamaran, dia belum sah suami istri kita. Itu yang harus diini. Karena itu ketika nikah diingatkan oleh Nabi, marilah kita noto niat yang benar. Ketika kita nikah ini niatnya apa toh? Sama dengan kita mondok. Anda mondok niatnya apa? Anda kuliah niatnya apa? Sing mau S2? Anda S2 niatnya apa? Aku S2 nduk. Nggih, Ustaz. Niku kanca-kancaku kula juga S2 ya. Mosok sawangane dhewean yang ngomong. Kalau niate iku awas enggak bener loh ya. Lah kok kuliah, Nduk? Ya barangkali, Ustaz. Barangkali nanti ketemu. Daripada di rumah nanti ketemu tonggone. Ini mosok nikah cuma beda gang. Akhirnya pas apa itu namanya? Ngeterne gawe mobil iku nanggung, mlaku iku kaya kemringet. Akhirnya gawe mobil diputer jauh. Padahal beda gang. Nah, karena itulah kemudian kuliah. Karena itu marilah kita nata niat kita. Kita kuliah niatnya apa? Kita tahu pasti apapun yang akan kita hasilkan setelah kuliah, apapun yang akan kita capai setelah mondok, apapun yang kita akan raih di masa depan, itu sangat terkait dengan niat kita hari ini. Pastikan niat kita benar. Apalagi nikah. Nikah itu hanya sekali loh seumur hidup. Bukan hanya seumur hidup. Bahkan suami kita adalah suami kita di surga. Istri kita adalah pasangan kita di surga. Yang bidadari akan iri pada dia. Buatlah bidadari iri pada istri kita. Buatlah para malaikat menjadi iri pada suami kita. Marilah kita jadikan keluarga kita itu keluarga yang sakinah,
yang itu kita hanya lakukan seumur hidup sekali. Karena itu lakukan nikah dengan luar biasa, bukan koyok sinetron. Yo, lah cocok ya teruskan, nggak cocok ya ganti. Bukan itu loh nikah, bukan begitu. Karena itulah Kanjeng Nabi mewarning kita keras. Benar-benar niat harus ditata. Nabi mengatakan, siapa yang nikah niatnya adalah karena ingin memperoleh kemuliaan dari calon istri, calon suami. Karena suami kita orang yang posisinya terpandang, kata Nabi, lam yazidhu illa dzullan. Dia tidak akan mendapatkan apapun dari kemuliaan itu. Bahkan justru akan kehinaan. Siapa yang menikah karena cari harta, maka yakinlah kita justru akan menjadi miskin setelah menikah dengan dia. Karena itulah nikahlah hanya karena ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sejak awal Ustaz sering nyampaikan nikah itu ibadah paling lama loh ya. Mulai angkah tuka sampai kita mati. Karena itu kita harus sama-sama sadar, suami istri sama-sama sadar bahwa kita itu ibadah bareng. Sehingga kita sama-sama punya komitmen untuk tetap menjaga ibadah kita agar tidak batal di tengah jalan. Itu kan harus begitu niatnya. Sehingga Anda harus tahu suami kita tuh nikah dengan kita apa. Senang pada kita apa. Kalau Anda menerima lamaran dia, niatnya apa. Tapi yang pasti Kanjeng Nabi mengatakan, siapa yang niatnya benar, tazawwaja imro'atan lan yurid ila ayahuddo basarahu untuk ibadah, agar dia menjadi lebih terjaga, silaturahminya menjadi lebih kuat. Insya Allah barakallahu lahu fiha. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan pada dia. Wa barakallaha fihi. Ini yang kemudian kalau Al-Quran mengatakan litaskunu ilaiha. Jadi nikah itu kemudian membuat hati kita menjadi sakinah, menjadi tenang. Karena itulah kemudian rumah menjadi sandaran kita untuk melabuhkan hati. Sehingga Nabi mengatakan baiti jannati. Karena rumah itu menjadi sandaran yang luar biasa. Capek ning dalan, capek di luaran itu akan hilang begitu masuk rumah. Dan rumah yang seperti itu tidak mesti harus bagus toh. Karena soal rumah yang nyaman itu soal hati. Karena itu saya kira Anda pernah merasakan enak rumah apik banget, tapi rasanya kita masuk itu ampiang banget. Kok ya biasa aja ya? Padahal bagus, tapi ada rumah yang sederhana banget, tapi kita begitu masuk merasa teduh banget. Karena mungkin yang di dalamnya yang beda. Karena itulah jangan gengsi kalau rumah kita sederhana. Tetapi yang penting siapapun yang masuk di rumah kita membuat hatinya tentram. Kadang kan kita gengsi, ditutupi apa? Kain. Oh my, enggak ketok misalnya kan. Enggak lah. Tapi maksud saya kan jangan merasa gengsi, jangan merasa minder kalau rumah kita tidak sebagus rumah orang-orang. Biasa aja, yang penting kan walaupun rumah kita sederhana, tetapi siapapun yang masuk kemudian mendapatkan kenyamanan. Tapi tentu yang lebih bagus, rumahnya hebat, rumahnya mewah, rumahnya bagus, mentereng, tapi masuk juga nyaman. Tapi kalau tidak, paling enggak membuat hati siapapun yang masuk menjadi tenang. Itu yang diharapkan. Waruya ibnu Warawas sapa ibnu Majahanin Nabi Abdullah ibnu Mas'ud ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam hadis yang lain mengatakan begini. La tazawwaju, jangan nikah sapa sira an-nisaa ing perempuan li husniha, karena cantiknya. Kalau laki-laki, kalau Anda perempuan jangan nikah menerima lamaran seseorang karena dia ganteng. Fasa barangkali husnuhunna utai gantenge iku ayuridahuna, ayur diahuna, bisa membinasakan apa husnu tadi ing mereka. Kata Nabi begini, jangan menikahi seseorang karena dia ganteng, karena sangat mungkin gantengnya itu justru akan membuat hatimu jadi sakit. Akeh contohnya. Paling enggak sinetron. Wala tazawwajuhunna. Tetapi juga jangan menikah sapa sira kabeh huna ing perempuan li amwalihina krana materi.
Jangan menikah juga karena materinya, karena kekayaannya. Fa'asa, kata Nabi, fa'asa barangkali amwaluhunna atau hartane iku niyahunna akan membuat togo itu berperilaku tidak baik. Sangat mungkin kekayaannya itu justru membuat kita jatuh pada perilaku yang tidak baik, menjadi sombong, menjadi kalau laki-laki kemudian tidak dihargai perempuan. Dulu pernah kita di Jogja itu ada tetangga di kosan, keluarga perempuan kaya, kemudian keluarga laki-laki itu pas-pasan. Ketika kita dengar aja ketika mereka ribut soal materi, satu kata yang cukup keras disampaikan oleh istrinya yang kemudian kita tetangganya dengar kata istrinya, sampai nunggu apa tau mas? Iki lo semua iki dari emakku. Coba, di mana harga diri laki-laki? Iki lo kabeh omah iki lo, sing gawe nomakku, keluarga dia. Artinya laki-laki kemudian menjadi tidak berharga. Coba kalau Anda kemudian diwalik, sampean kurene kan numpang, iki kan gaweane emakku kabeh. Coba kalau Anda jadi istri dikono nombek suami, terus Anda akan di mana posisinya? Nabi mengatakan janganlah menikah karena kekayaan, karena sangat mungkin kekayaan itu akan membuat dia berperilaku yang tidak benar, sehingga kemudian membuat kita sakit hati. Walakin, nah tapi ini Nabi mengatakan walakin tapi ini tazawwajuhunna, menikau sapa sira huna ing perempuan aladin ing ngatasi agama. Karena itulah nikahlah dengan orang karena pertimbangan agama, karena dia moralitasnya bagus, agamanya bagus. Sehingga kemudian kalau dia benar-benar agamanya bagus, insya Allah dia tidak akan membuat sakit hati dan membuat perilaku yang tidak baik. Sampai kemudian Nabi mengatakan begini, wala amatun utawi budak perempuan, horma itu saking eleke budak itu diumpamakno horma itu orang yang kupingnya sobek. Jadi budak hitam kupingnya sobek, wis menunjukkan perilaku, bukan perilaku ya, wujud fisik yang pokoknya nilainya papat. Coba kata Nabi, enek budak wedok, budak perempuan hitam dengan fisik yang paling jelek, sauda, tur hitam, zatadin tetapi punya pemahaman keagamaan dan akhlak yang baik, iku afdolu, masih lebih baik. Kalau Anda mungkin lagi nganten anyar, lah kita masih muda, mungkin mikirnya enak ya duwe suami ganteng, sugih, pinter. Iya, pikiran kita gitu. Tapi kalau kita sudah makin mateng, ganteng, pinter itu menjadi tidak berarti kalau kemudian membuat hati kita sakit. Kita belajar dari sinetron. Kan gitu toh. Jadi akhirnya kepinteran, kegantengan suami kita itu tidak ada artinya kalau kemudian kita jadi istrinya itu menjadi tidak berharga. Kan itu kan kemudian Anda bisa nanya ibu-ibu kita, mak-mak takoni. Mak-mak Anda bisa tanya, apa yang mereka inginkan dari abah kita atau suami. Biasanya kan suami yang penyayang, yang perhatian pada keluarga. Kan itu toh, tidak lagi yo awal-awalnya penting lah melakukan yang mall, bergaya berdua, pemilik mall. Kan lah kayak orang pacaran itu kan kapan tuh ibu kan keluar disalip oleh muda-mudi. Sing lanang ning ngarep. Sekarang kan nek motor sing jengking itu kan. Sing apa joke sing belakang tinggi banget. Terus sing perempuan di belakang kelet kayak tekek. Sampai nempel. Nah, saya bilang ke ibu, itu loh mah, lihat pemilik dunia. Kabeh disalibi, itu loh, pemilik dunia yang lain ngontrak kabeh. Kan begitu. Itulah yang harus kita lihat. Jadi artinya kita kembali ke sini begini, pilihan-pilihan bahwa ganteng, pintar, sugih itu penting. Tetapi lebih dari segalanya,
keagamaan dan moralitas itu jauh lebih penting. Sehingga Nabi mengatakan perempuan budak yang hitam, yang kupingnya sobek, yang dower, itu masih lebih baik kalau dia punya akhlak dan agama yang baik. Warawa sapa Abu Dawud wa Nasa'i wal Hakim wal Lahdu lahu qala sahihul isnad sahih an Maqal ibnu Yasar radhiyallahu an qala datang qala begini jaa datang sapa rajulun ila Rasulillah. Ini tadi satu yang akhlaknya baik. Artinya begini, kalau kita menikah pertimbangan pertama akhlak dan agama itu satu. Yang kedua ada lagi yang di sini. Suatu ketika ada datang seorang laki-laki pada Kanjeng Nabi faqala kemudian mengucap sapa laki-laki ya Rasul ini sedune ingsun iku asabtu kenal sapa ingsun imro'atan seorang perempuan dzata hasabin yang mempunyai nasab wa mansabin lan mempunyai potensi inner potensinya bagus wa malin lan harta. Kata pemuda tadi begini Kanjeng Nabi, saya itu naksir banget ada seorang perempuan yang cantik, pinter, kemudian kaya. Tapi sayangnya satu Kanjeng Nabi. Ila annaha sedunia perempuan itu latalit. Dia mandul. Dia tidak bisa kayak lagunya yang mandul 10 tahun. Lagunya Roma ya. Yang kemudian dinyanyikan banyak orang. Yang 10 tahun menikah belum punya keturunan itulah. Kok Anda nggak pernah tahu lagu-lagu begitu? Lagunya apa Anda ini? Nah, kata pemuda tadi Kanjeng Nabi, saya itu kenal mau menikah dengan seseorang yang dia pinter, dia dari nasab baik, dia kaya, tetapi sayangnya satu, yaitu dia mandul, tidak bisa melahirkan keturunan. Afata azzawajuha, atau boleh enggak saya nikah dengan dia? Fanaha, kemudian ngelarang sapa Nabi. Kata Nabi, lah dia mandul enggak usah lah. Cari yang lain yang enggak mandul. Kalau Anda, kan sekarang ada cek ini ya. Kalau mau menikah, Anda enggak cek, iki mandul apa enggak? Dites dulu, mandul apa enggak. Kan ada toh lah tes kesehatan kan, sperma itu bisa dites kesehatan. Sperma itu yang kuat misalnya sekian. Kalau dia kurang dari sekian, maka dia tidak akan mampu membuai indung telur. Kan ada. Begitu juga indung telur kalau kualifikasinya begini, itu dia tidak akan sukses untuk dibuai. Kan ada secara medis. Ada nggak kalau mau nikah? Atau kalau enggak, dimintalah calon suaminya. Mas, tes dulu lah. Tes mandul enggak sama niki. Kata Nabi, ada pemuda tadi kan Nabi, ada anak gadis pinter, kaya, cantik. Boleh enggak saya menikah dengan dia? Tapi dia tidak subur. Kata Nabi, fanahahu. Nabi melarang, enggak usah nikah dengan dia. Suma atahu, gak terima sekali. Kemudian datang lagi pemuda tadi ing Nabi asaniyah yang kedua. Faqala lahu. Kemudian dia menyampaikan lagi fanahahu. Kemudian Nabi melarang lagi. Sum'atahu, gak terima ping pindho. Datang lagi yang ketiga ke Nabi. Faqala kemudian dawuh sapa Nabi lahu maring pemuda tadi misal dzalika sama jawaban Nabi fanahahu, melarang. Faqala kemudian dawuh Nabi begini, tazawwaju nikah sapa sira al-wadud ing perempuan yang penyayang wal walud. Walud itu perempuan yang subur, artinya tidak mandul. Carilah istri yang anaknya akeh. Kayak ada family yang ketika kita silaturahmi, anak keberapa itu? Ke-12 atau 13? Yang di Madura. Ini keluarganya Ulfa. Kita anak putra keberapa, Mbak? Seingat saya kalau nggak 11, 12. Luar biasa. Itu. Ada lagi kita pernah sowan ke seorang bunyai. Putranya banyak banget, kata bunyai. Ini Ustaz, kalau nggak hamil pusing. Hujan top tenan. Jadi mentahun lahir. Kalau nggak hamil pusing bunyai ini. Jadi mesti
agar nggak pusing mesti hamil. Kata Nabi, carilah istri-istri yang begitu, yang suka hamil. Al-walud itu yang mudah, yang produktif lah. Kayak siapa? Kakak kelas Anda, santri kita. Ya, oke lah, saya nggak perlu ngomong namanya. Dia bilang, Ustaz, saya mau nikah, doakan nggih. Saya pengen putra 15. Karena umiknya dia, putranya 13. Dia ingin ngalahkan umiknya. Itu anak yang solihah. Misalnya. Nah, ya nggak apa-apa. Nabi mengatakan, nikahlah dengan wanita yang wadud, yang penyayang, tetapi al-walud, juga subur. Carilah perempuan yang subur. Kalau Anda perempuan, carilah suami yang subur. Sehingga dengan demikian, Anda akan mempunyai putra. Pada nganten anyar, memang kadang banyak toh nganten anyar kok nggak segera hamil. Inilah ingin menikmati keberduaan, oke lah. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun ketika nggak punya putra, kita juga akan sepi, gitu kan? Refresh kita, kalau Anda nanti jadi orang tua akan tahu. Refresh kita jadi orang tua itu ketika kita pulang kerja kemudian disambut anak kita. Itu rasanya hilang semua penat. Coba kalau Anda pulang yang omah linga-lingu. Gak ono istrinya digoleki mbuh nondi, mau ketemu nggo daster. Lepek kabeh, sumpek kabeh tambahan. Jadi keberadaan anak itulah yang kemudian membuat suasana menjadi fresh. Karena itu kan kadang kita, kalau Ustaz kadang datang dari kampus, biasanya kita jemput anak-anak disabilitas. Sekarang saya disebut kano kabeh. Kadang kita ya mikir, oh kano ya sepi arek-arek. Ada juga yang ceritanya ibu-ibu kemarin yang putranya baru mondok. Cobalah seorang ibu begitu mau masak apa nangis. Loh, Anda jangan bayangkan ibu kita tidak begitu. Ibu kita juga begitu. Cuma kita yang di pondok nggak paham. Karena kita, ya benar itu ibu-ibu yang ditinggal mondok putranya. Dia cerita ke saya, Ustaz, saya tuh kalau masak ini nangis. Karena dia bayangkan, oh iya masak ini senengannya anakku. Padahal anaknya nggak ono, akhirnya nggak jadi masak. Mau masak ini, yogi kelingan anakku senengannya ini. Akhirnya kan nggak masak terus. Tapi artinya betapa orang tua kita itu sesungguhnya sangat sayang pada kita. Loh, saya ini udah besar, artinya udah punya anak. Saya Ustadz itu meninggalkan rumah sejak tamat SD. Tamat SD sudah nggak di rumah. Sanawiyah udah mondok. Kadang mbak ibu nganjuk itu, kalau di depan rumah itu ada pohon nangka. Kadang begitu panen nangka, si mikir, oh iya kayak anakku seneng Malang tak bagai. Padahal kita belum tentu pulang. Coba, segitunya. Padahal kita kan belum tentu pulang. Kalau pengen nongkrong itu nongkrong yang gini loh. Tapi orang tua kita tuh loh masih gitu. Ini kadang bosok. Kita pulang tuh, kok iki anu Bu wonten nongkrong. Iya wingi wis tak bagai awakmu tapi gak teko-teko. Coba. Artinya betapa ibu, orang tua kita itu luar biasa pada kita. Karena itulah jangan lupa itu. Itulah salah satu bentuk al-wadud, kasih sayang orang tua pada kita. Kanjeng Nabi mengatakan, nikahlah pada orang yang tadi perhatian. Carilah suami yang perhatian dan subur. Nyenggol titik hamil. Misalnya begitulah, carilah yang begitu. Lagi mambu bantal, hamil. Misalnya, fa ini mukasirun, fa ini sedena ingsun iku mukasirun, akan pamer banyak-banyakan bikum kalang siro al umam. Kata Nabi, carilah suami istri yang banyak anaknya, karena Nabi nanti akan pameran kepada Nabi yang lain, ake-akean umat. Kode baik kita. Biasanya reuni kan apa sih ngomong no? Anakmu piro mbak? Karena pamer anak toh, kok cuma loro toh mbak? Gun aku lo selimo. Nabi juga gitu nanti di akhirat. Ketemu Nabi sopo, umatmu piro hu? Misalnya, kok ya apa biasa ya. Ya apa bro, umatmu piro bro?
Dihitung umatnya kok di umatku lho sakmene. Bahasa kita begitulah. Nabi nanti juga begitu. Warawa sapa Ibnu Majah anin Abi Umamah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annau kana yaqulu. Ma istafada tidak mengambil manfaat sopal mukminu ba'da taqwallah setelah takwa pada Allah khairan ing sesuatu yang baik lau kediman min zaujatin solihatin kecuali dari istri yang solihah. Kata Nabi, tidak ada sesuatu kebaikan setelah takwa kepada Allah kecuali pasangan hidup yang baik. Kalau laki-laki dapat istri yang solihah, kalau perempuan dapat suami yang soleh. Kata Nabi, hal kedua yang terbaik setelah iman dan takwa itu adalah pasangan hidup yang baik. Jadi karena itu Anda masih ingat hadis Nabi, an-nikahu satrul iman. Nikah itu separuh dari iman. Kalau kita separuh agama bukan iman, separuh agama. Kalau separuh kita sudah selesai dengan nikah berarti sudah selesai. Kalau Anda urung nikah berarti separuh agama masih kosong. Walaupun sehebat-hebatnya Anda berarti separuh itu masih kosong karena urung nikah. Walaupun teman kita itu biasa aja karena sudah nikah berarti separuh sudah penuh. Itulah enaknya orang nikah. Karena itu kalau Anda sudah ketemu silahkan nanti bisa ngundang kita untuk datang. Kan gampang toh. Tapi dungane aja cuma ketemu ya. Mau ketemu tok kayak sudah nikah-nikah. Terus ketemu. Semoga kita mendapatkan jodoh masing-masing yang solih-solihah. Orang yang solihah itu apa? In amaroha, lamun perintah sopo man ha ing imro'ah atau athu. Ini kalau untuk istri. Istri yang solihah adalah istri yang kalau diperintah suami dia taat. Fa'in nadoro, lamun dia melihat ilahi maring mar'ah sarothu, akan menyenangkan. Kalau disawang itu nyenengne. Kalau Anda juga gitu toh. Kalau Anda istri, suami yang baik adalah suami yang kalau kita bermanja itu dia paham. Itulah. Suami gak paham disindir, gak paham di ini, itu kan sebel banget. Suami yang baik adalah suami yang tahulah kebutuhan istri. Kalau disawang istri, suami juga nyenengne. Wa in aksama lamun memberi ale ngatasé mar'ah abarothu gitu ya. Mencukupkan sapa marahu ing ma. Kalau diberi belanja cukup. Sedina 50.000 cukup. Setahun 50.000 ya cukup. Tukono kalender. Kan udah cukup setahun. Sama garam, udah selesai loh. Berapapun yang diberi cukup. Karena itu kan Anda harus belajar toh. Lah kita dikasih uang saku oleh orang tua sebulan berapa cukup. Lagi orang tua lagi krisis dikurangi, ya kita nggak problem. Kan begitu. Itulah perempuan yang baik. Kalau dilihat menyenangkan, kalau diberi mencukupkan. Wa idhoba lamun ditinggal lunga anha saking mar'ah kalau suaminya pergi nasohathu maka bisa menjaga diri fi nafsiha ing dalem dirinya mar'ah. Kalau suaminya enggak ada, istrinya bisa menjaga diri sehingga kemudian tidak memasukkan laki-laki lain. Ada toh suaminya pergi malah nerima tamu. Itu sinetron. Itu enggak benar. Kalau Anda nanti nikah, kalau suami kita enggak ada, yo kita nggak bisa menerima tamu dong, kecuali yang sesama jenis Anda. Kalau orang lain kan akan mudah jadi fitnah. Atau Anda tidak akan membeli sesuatu tanpa izin suami. Misalnya biasanya nenek toh, sing tukang ning omah nawakno barang. Iki mumpung, oh iya Mas, wis gak apa-apa mumpung suami saya nggak ada ini. Biasanya kalau suami saya ada nggak boleh beli-beli. Malah lah karena suaminya borong. Itu nggak benar. Wa malihalan hartane. Suami yang istri yang baik adalah istri yang kalau diperintah taat, kalau dilihat menyenangkan, kalau diberi mencukupkan, kalau ditinggal pergi dia bisa menjaga harta dan dirinya di rumah. Nah, kalau dibalik suami yang solih adalah kalau dilihat istri dia menyenangkan,
Kalau ngasih blonjo cukup. Kan begitu toh. Bukan mencukupkan, ngasih blonjo ya cukup. Kan tidak hanya istri yang harus mencukupkan toh. Suami kan harus ngasih belanja cukup. Kan bisa dihitung. Kalau Ustadz sama Ibu kan ngitung kebutuhan dapur berapa toh? Beli beras sekian, ini sekian kan bisa dihitung. Berarti kebutuhan belanja tuh per hari sekian. Kalau per hari sekian sebulan seberapa? Karena hitung-hitungannya. Kalau kurang dari itu ya suami harus tanggung jawab. Itu suami yang baik. Jangan hanya nuntut istri yang solihah, tapi juga nuntut Anda yang di rumah yang laki-laki juga harus suami yang solih. Suami yang solih itu artinya kalau ngasih belanjanya harus cukup. Kayaknya Anda seneng lah kalau gitu. Nah, kalau dilihat suami juga menyenangkan, senyum-senyum, tak perhatian pada istri dan anak. Fa'in ghoba, kalau dia bepergian, dia bisa menjaga diri, ngomong di mana-mana, saya sudah punya istri loh ya. Harus begitu, bukan kok Pak Elungo, kok dewean Mas, memang kita belum nikah. Padahal anak ini ngomong pakai. Enggak, suami yang baik adalah suami yang kalau jauh dari istri, dia bisa menjaga dirinya. Nah, sama toh lah dibalik. Warawa muslimun wa nasai marfu'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata. Dunia itu adalah perhiasan, wa khairu mata'iha, perhiasan yang baik adalah almar'ah salihah. Dunia itu perhiasan bagi seorang perempuan, perhiasan yang baik adalah suami yang baik. Kan begitu. Karena itulah carilah suami yang baik. Warawa al-Qudai an sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum hati-hati sapa sira wa hadru ad-diman, yaitu istilahnya Kanjeng Nabi hadru ad-diman. Siapa hadru ad-diman? Al-mar'atu, yaitu seorang perempuan, al-hasana'u yang baik, tetapi fiman batisu'i, yang dalam lingkungan yang tidak baik. Karena itu kan yang dulu Ustaz sering sampaikan, kalau Anda nanti nikah, carilah rumah yang lingkungannya kondusif. Jangan sekedar semua rumah. Tapi rumah itu kan untuk kita seumur hidup. Kita kan nggak mungkin tuh tuku rumah 2 tahun, 3 tahun pindah. Kan nggak. Kecuali kalau kontrak. Tapi kalau beli rumah kan kita pastikan kira-kira ke depan ini lingkungannya kondusif enggak. Karena Nabi mengatakan begini, hati-hatilah terhadap seseorang yang baik tetapi hidup dalam lingkungan yang tidak baik. Karena itu akan menjadi tidak baik. Istri kita mungkin baik. Kita tahu istri kita baik, tapi sering kumpul dengan kumpulan mak-mak yang suka ngerumpi, lama-lama kan tertular. Suami kita baik, tapi bekerja di tempat pekerjaan yang tidak kondusif. Itu kan nanti juga jadinya akan nggak jauh beda. Karena itu Nabi mengatakan, iyyakum wa hadrat diman. Hati-hatilah terhadap orang baik yang hidup di lingkungan yang tidak baik. Sehingga artinya kita diajarkan untuk hidup mencari rumah di lingkungan yang baik. Warawah supaya Ibnu Majah wa Tirmidzi wa an Sauban radhiyallahu an qala lama nazalat. Nalikane turun ayat ini walladzina yankizuna dzahaba wal fiddah kuna ana sapa kita iku ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi ba'di asari dalam sebagian turnya Nabi, lungone Nabi. Qala ba'du ashabina sebagian dari sahabat mengatakan ini, unzilat diturunkan apa ayat fidhabi wal fiddati dalam kasus emas dan perak. Lau alimna lamun ngerti sapa kita ayul mali utai endine harta afdalu yang lebih baik fanat tahidaha akan bakal ngambil sapa kita. Ayat tadi mengatakan waladzina yaknizuna dzaba, orang-orang yang menimbun emas dan perak dan seterusnya. Kata sahabat, kira-kira yang dimaksudkan ayat tadi apa yang baik? Faqala mengko dawuh sapa Nabi afdaluhu, sebaik-baik harta maksudnya Nabi iku lisanun dzakirun, yaitu lesan yang zikir satu. Yang kedua wa qalbun syakirun. Yang kedua hati yang syukur. Yang ketiga wa zaujatun mukminatun, yaitu pasangan hidup yang mukmin. Pasangan hidup yang mukmin yang membahagiakan, yang merupakan harta terbaik itu apa? Tu'inuhu, yang bisa menolong sapa pasangan hidup hu ingman ala imanihi.
pasangan hidup yang baik adalah pasangan hidup yang kemudian membuat kita semakin dekat pada Allah. Maksudnya gitu. Dulu yang pondok kadang jarak tahajud itu gotang-gotang, begitu nikah oleh suaminya rajin tahajud. Berarti suaminya baik. Dulu kita yang laki-laki jarang tahajud, begitu nikah istrinya rajin bangunkan tahajud. Berarti istri yang baik. Itulah harta dunia yang baik. Harta dunia yang baik adalah satu, lisan yang berzikir, dua, hati yang syukur, yang ketiga adalah pasangan hidup yang membuat kita semakin dekat pada Allah. Itulah suami istri yang baik. Rawa Ahmad, Imam Ahmad bi isnadin sahih wa Tabarani wal Bazzar an Sa'id ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min sa'adati ibnu Adam, termasuk kebahagiaan seseorang iku salasun utawi tiga. Wa min sakwati ibnu Adam iku termasuk kegalauan ibnu Adam salasun utawi tiga. Kata Kanjeng Nabi, salah satu indikator bahagia itu tiga. Salah satu indikator sakwah tidak bahagia atau celaka itu tiga. Salasun apa itu yang membahagiakan? Salah satu utawi tiga min saat ibnu Adam. Satu indikator bahagia, satu adalah almar'ah solihah, punya pasangan hidup yang solih. Kalau Anda perempuan punya suami yang solih, itu berarti indikator bahagia. Yang kedua, wal maskanu solih, rumah yang baik. Rumahnya kan luar biasa toh, punya suami ganteng, pinter, perhatian, omahnya kita gede banget. Mari ngono ditambah satu lagi wal marakabu as-solihu, kendaraane mewah. Rumah kita besar, mobilnya Alphard, suami kita ganteng dan perhatian. Koyoke wis gak ono wis gak yang lebih dari itu. Kata Nabi kan bener toh. Salah satu indikator bahagia itu punya pasangan hidup yang solih, rumah yang baik, kendaraan yang baik. Karena itulah kalau Ustadz sering nyampaikan, kalau Anda nanti nikah beli kendaraan, usahakan kendaraan yang lebih muda dari kita. Ojo kendaraannya umurnya lebih tua, itu su'ul adab. Numpak kendaraan yang umurnya lebih tua kan su'ul adab. Carilah yang lebih muda lah. Anda lahir tahun berapa? 2010 ya? Kelahiran Anda, carilah mobil yang lebih muda. Jangan yang kita muda-muda, mobilnya sepuh-sepuh. Kok sawangannya nelongso banget. Sing nelongso itu mobilnya. Nabi mengatakan indikator kebahagiaan itu pasangan hidup, rumah yang baik, kendaraan yang baik. Kalau dalam hadis lain ada satu lagi 4, yaitu tempat kerja yang dekat. Kayaknya Ustadz tuh udah bisa mencapai ini. Rumah kerja dekat, tinggal maku di kampus. Kendaraan yo nggak parah-parah amat. Rumah juga cukup lah, karena itu sesuai dengan doa kita dulu sejak awal, yang doa salah. Karena begitu nikah pian dungone, ya Allah, kula pengen segera punya rumah kecil nggak apa-apa, yang penting isinya penuh. Akhirnya saking nyumpel kabeh. Rumahnya nggak cukup. Nah, rugi dungone itu. Mestinya dulu rumah besar nggak apa-apa, yang penting isinya penuh. Mestinya begitulah. Keluarga yang baik, rumah yang baik, kendaraan yang baik. Wa min sikwati ibnu Adam, kata Nabi, termasuk membuat kegalau atau celaka seseorang, almara'atusu, pasangan hidup yang jelek. Wal maskanusu, tempat tinggal yang buruk. Wis rumahnya jelek, bojone galak banget. Wal murakabusu, kendaraannya juga tua banget. Kendaraannya buruk, rumahnya nggak bagus, bojone ngamukan. Betapa telongsone. Kata Nabi itu indikator yang nggak bagus. Marilah karena itu kita pilih sesuatu yang baik untuk rencana hidup kita. Baik, itu nanti kita lanjutkan besok tentang khitbah lamaran. Ada pertanyaan?
anak itu kan rezeki toh. Anak itu rezeki satu. Setiap anak akan membawa rezeki masing-masing ya. Sehingga sebetulnya banyak anak banyak rezeki itu benar. Karena itu kan Anda bisa bayangkan pertanyaannya. Biyen mbah kita itu piro anaknya? 5, 11, 10. Padahal mbah kita itu loh enggak sarjana. Loh Anda sarjana kok malah kalah? Dulu di dekat kita, dekat pondok ini ada yang sering Ustadz sampaikan. Ada pemulung yang sekarang udah pindah. Dulu pemulung di pasar ini yang sekarang dibongkar. Mercusari. Coba pemulung 2, putranya berapa? 8. Pemulung aja 8. Masuk Anda yang sarjana, suaminya sarjana, masuk gak lebih bagus. Tapi yang pasti setiap anak itu punya rezeki sendiri-sendiri. Hitungannya begini, Anda bisa lihat. Anda yang di rumah, Anda yang jadi orang tua, Anda bisa bayangkan gini, ketika anak kita 5, kemudian 5 ini kuliah dan sekolah, itu cukup gak untuk biaya? Biasanya cukup, walaupun kita agak ngoyo. Anak itu sanggup untuk mbak yang kuliah, anaknya biasanya cukup, semua terbayari SPP ini. Ketika anak-anak kita ini kemudian sudah lulus, mestinya logikanya kan ini akan mendapatkan saving karena harus gak bayar SPP. Tapi apa yang terjadi? Begitu anak-anak kuliah selesai pendapatan orang tua juga turun. Karena rezeki ini digawa anak dewe. Dulu anak-anak itu rezekinya tidak langsung diberikan Allah pada mereka, tapi lewat kita. Tapi karena mereka sudah mandiri, sudah rumah tangga, rezeki ini ke mereka. Akhirnya kita berkurang. Artinya anak tambah rezeki itu benar. Tentu harus perhitungan iyalah. Secara ikhtiar ya. Gak kok kemudian, dulu pernah kita di rumah sakit, anak orang yang sederhana banget, anaknya akeh banget. Kita bilang, kok nggak pakai KB aja Pak? Kata dia, loh ini pun kulo KB akan pakai bahasa Madura. KB tadi KB. Nanti udah di pol-pol nih anaknya wakil. Nah, enggak, ya itu benar bahwa kemudian kalau kita secara hitung-hitungan kemudian kita nggak bisa, silakanlah Anda pakai KB. KB itu ada yang boleh, ada yang tidak. KB yang boleh adalah KB yang hitung-hitungannya untuk mengatur kelahiran. Itu boleh. Tapi yang kalau untuk memutuskan kelahiran, itu yang nggak boleh. Beda loh ya. Mengatur kelahiran dengan memutuskan kelahiran. Memutuskan itu bukan hukum memutuskan loh ya. Maksudnya kemudian setelah KB menjadi kehamil lagi. Berarti menghentikan kehamilan. Itu yang nggak boleh. Kalau kita ngikuti fatwa MUI. Jadi kalau KB itu fungsinya untuk mengatur kelahiran, ben nggak nerecel. Karena nenek tau sing nerecel. Anaknya umur 3 bulan hamil lagi. 4 bulan atau 3 bulan biasanya hamil. Wis pokok itulah. Kayak yang kemarin datang ke rumah konsultasi. Ustaz saya ngapunten lama. Apa kamu Nduk? Ini hamil melahirkan. Alhamdulillah sukses ya. Hasan bilang gitu. Sekarang skripsinya jadi, sudah nikah, sudah punya anak 1. Oh mboten 1 Ustaz. Piro anakmu? 2. Lah ini masih ada yang di perut katanya. Jadi anak cilik wis hamil lagi. Wah ini masa produktif. Silakanlah. Tetapi itu bolehlah mengatur kelahiran boleh. Yang nggak boleh adalah menghentikan kelahiran. Oke, saya kira begitu. Misalkan ini sudah nikah puluhan tahun, tapi belum punya anak, itu misalkan dicerai, lebih baik dicerai atau dipertahankan? Anda masih ingat ada hadis abghadul halali indallahi at-thalaq. Kalau saran Ustadz nggak cerai, karena cerai itu bukan sesuatu yang baik. Kalau bisa dicarilah usaha anak toh, banyak usaha-usaha yang untuk bisa hamil. Ustadz tuh punya mahasiswa S3 yang lama nggak hamil,
kemudian dia sekarang sukses kehamilan lewat, enggak tahu ada program kehamilan, ada tuh sekarang medis yang lebih canggih, itu bisa. Artinya banyak usaha lah. Lah wis mentok gak iso ya mungkin digolekne kanca yang bisa hamil. Nikah kedua untuk bisa hamil, punya anak. Tapi bukan cerai, itu bukan solusi. Kalau bisa tidak cerai. Walaupun alasannya karena kehamilan tidak hamil itu kan bukan suatu alasan yang kemudian bisa menceraikan. Agar tetap tetap bisa hubungan suami istrinya tidak pisah, maka dicarikanlah usaha medis yang mungkin bisa kemudian mencari solusi itu. Kalau mentok nggak iso, dulu ada senior di pondok, istri pertama ternyata mandul, maka kemudian oleh istri pertama dicarikan istri kedua agar dia punya anak. Anda masih ingat ceritanya Ibrahim dan siapa? Sarah karo Hajar. Ketika nikah dengan Sarah, itu kan Ibrahim nggak punya putra. Karena nggak punya putra lama, kemudian Sarah mencarikan istri kedua, yaitu Hajar. Begitu Hajar punya anak, biasanya secara psikologis, kemudian akan membuat istri pertama menjadi subur. Akhirnya, begitu Hajar punya anak Ismail, Sarah kemudian hamil, melahirkan Ishak. Itulah. Itu kan bisa toh dirangsang dengan rasa cemburu. Akhirnya kan lahir. Kan daripada kemudian cerai. Kalau memungkinkan begitu. Oke, udah kan? Kalau misalkan kita melayat ke orang yang beda agama, itu kita itu gimana? Melayat itu berarti takziah. Ya. Kita boleh nggak kalau kita bacain sesuai dengan keyakinan kita? Takziah boleh. Takziah kan Anda masih ingat Nabi pernah sholat ghaib untuk raja siapa? Habsyi. Anda ingat riwayat Nabi, Raja Habsyi ini yang jelas non-Islam. Kemudian para sahabat pernah hijrah di Habsyi. Di Habsyi itu kemudian sahabat itu diterima dengan baik. Nah, ketika Raja Habsyi ini meninggal, Nabi berkenan untuk sholat ghaib. Coba, itu kurang apa kok ya? Nah, artinya kan, yo silahkan aja diterima, enggak itu urusan pangeran. Kan gampang. Wacana Fatihah kok gak nyampe. Yo salah ya alamatnya kok beda. Itu kan gitu toh. Ini loh, kan yang penting kita sudah berbuat baik, urusan enggak nyampe ya urusan pangeran lah. Yang jelas kalau kita belajar, marilah kita berbuat baik pada siapapun, itu aja. Tentu dalam lain nyolati enggak mungkin karena beda agama. Tapi kalau hanya mendoakan kan enggak ada salahnya kita mendoakan pada siapapun. Gitulah. Oke, saya kira begitu ya. Masih ya, ini nanti aja, besok aja kita tanggapi. Nanti disimpan pertanyaannya. Baik, Al-Fatihah. Rabbana ighfirlana warhamna bima 'allamtana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.